Jadi mungkin fakta-fakta yang diperlukan harus ditambah, karena ini akan menambah nilai lebih untuk kasus ini. Tunggu, kenapa harus ditambah? Saya rasa ini sudah lebih dari cukup, karena jangan sampai menjadi blunder bagi kita. Ada beberapa celah dalam kasus ini yang jika kita tidak antisipasi, malah akan membuat kita kalah. Tolong disebutkan bagian mana saja yang menurut Anda harus kita antisipasi. Baik, jika kita lihat pada halaman 195, paragraf kedua, baris ketiga, di situ berbunyi, Saya rasa meeting kita hari ini sudah terlalu panjang dan tidak menemukan hal baru lagi. Mungkin kita butuh break. Bagaimana? Iya, saya setuju dengan Pak Liwan. Mungkin jangan dilanjutkan dulu. tapi maaf, deadline kita besok siang. Justru itu, kita istirahat dulu supaya jernih pemikiran semua orang. Tapi Pak Liwan, Ervina, saya ketua untuk kasus kali ini. Jadi, apa yang saya bilang itu bersifat mutlak. baik Pak Liwan, saya paham. Oke, kita istirahat dulu. Nanti akan saya kabari akan mulai jam berapa. Oke, Vina. Lo pasti bisa. Pasti. Terlalu berat. Gue pasti gagal. Gue udah berusaha sekuat tenaga, tapi selalu saja dianggap gak cukup baik untuk mereka. Gue sadar, sebagai junior masih jauh untuk sebanding dengan mereka. Tapi, apa harus dengan cara seperti itu mereka lakukan? Seharusnya mereka itu merangkul junior-juniornya supaya nanti bisa diandalkan dalam tim. Bukan malah dipojokkan seperti ini. Sudah 1 tahun. Bahkan perlakuan-perlakuan mereka itu jauh dari kata layak untuk dijadikan seorang panutan. Gue harus bertahan. Tunjukin kalau lo punya jiwa profesional yang tinggi. Harus. Kok nggak diangkat ya? Halo Nyonya. Halo Bimina, Bapak ada Bi? Iya Nyonya, ada kok bapaknya. Bapak lagi apa ya Bi? Soalnya dari tadi aku telepon gak diangkat. Waduh Nya, kurang tahu deh bapak lagi apa. Tapi sih 1 jam yang lalu saya lihat bapak lagi duduk di teras depan. Mau saya coba lihat dulu Nya? Boleh Bi, tolong dicek ya. Nya, bapak Teo nya ada tuh masih duduk di depan.
Mau saya kasihkan teleponnya? Iya, Bi. Tolong ya. Pak, ini ada telepon dari... Suruh dia telepon kakak saya, bukan ke rumah. Nyah, itu bapaknya. Iya, Bi. Aku tahu kok. Maaf ya, Bibi jadi kena marah Theo. Iya, mbak, apanya? Ya udah, aku telepon Theo dulu ya, Bi. Makasih ya. Theo, maaf. Tadi aku nggak lihat panggilan kamu. Theo, aku benar-benar minta maaf untuk 10 miss call-nya. Karena tadi pas kamu telepon, aku dalam kondisi rapat dengan atasan. Udah alasannya. Maksudnya apa, Teh? Kau mau ngasih alasan apa lagi, Vina? Kau mau bilang kalau Ervina itu seorang pengacara muda yang tidak boleh diganggu meski itu dari suaminya? Oh, atau Ervina, sosok istri yang cantik dan juga berprofesi sebagai pengacara hebat? Atau mungkin ini, Ervina, seorang istri dan pengacara muda yang terlalu sibuk hingga tidak mau mengangkat telepon dari suaminya yang hanya berprofesi sebagai guru bahasa asing? Oh, atau... Cukup, Theo. Kenapa sih kamu harus mengungkit masalah pekerjaan lagi? Aku kan tadi udah minta maaf. Aku tahu aku salah. Makanya aku minta maaf. Wah, ini berarti permintaan maaf kamu untuk yang ketiga kalinya ya karena pekerjaan. Luar biasa. Ayolah, Teh. Kamu lagi kenapa sih? Aku kenapa? Kamu yang kenapa? Jadi istri kok sibuk mulu sih sama kerjaannya? Loh, aku kan selalu berusaha untuk seimbang dengan kerjaan di rumah juga. Kerjaan di rumah? Atau pekerjaan yang kamu bawa pulang ke rumah? Kok kamu bilangnya gitu sih, Teh? Loh, benar kan? Hampir semua pekerjaan yang ada di rumah itu Bimina yang kerjain, bukan kamu. Tapi kan, sebelum aku berangkat, sarapan dan kebutuhanmu untuk kerja masih aku siapin. Aku pulang pun masih sempatkan untuk makan malam bersama. Apa itu belum cukup? Kalau itu sudah cukup, aku nggak akan marah sama kamu. Aku tahu kok dalam pekerjaan kamu itu gajinya sangat tinggi. Tapi bukan berarti kamu mencurahkan semua untuk pekerjaan itu kan? Aku dapat gaji tinggi pun itu untuk kehidupan kita ke depannya, bukan untuk dihabiskan sendiri. Aku selalu berusaha seimbang, baik dalam pekerjaan maupun di rumah. Aku kan juga ingin punya profesi yang bisa dibanggakan oleh suaminya. Kamu kok bangga dari profesi? Bangga itu kalau kamu bisa hasilkan anak di keluarga kita. Itu baru bangga. Loh, kok kamu diam? Gak bisa berargumen lagi? Katanya kamu pengacara yang hebat. Jadi masih dengan hal yang sama, Teh. Yang menurut kamu apa lagi? Kamu tahu seberapa sulitnya untuk tidak mendengar apa yang mama papa bilang tentang kamu? Kamu tahu seberapa sering yang mereka berpikiran negatif terhadap kamu? Kamu tahu seberapa sulitnya mempertahankan kondisi seperti ini, Ervina? Mama bahkan selalu mengatakan kalau kamu itu hanya peduli dengan karirmu itu. Dan papa selalu setuju akan hal itu. Aku capek untuk menghadapi situasi omong kosong ini. Kamu pikir dengan aku banyak di rumah, lantas semua akan baik-baik aja gitu? Belum lagi omongan orang-orang yang selalu mengatakan kalau kamu itu mandul. Kenapa sih kamu peduli banget dengan apa yang mereka bilang? Peduli. Aku bahkan berusaha untuk tidak mendengarkan, tapi kata-kata itu selalu terdengar setiap hari. Ini semua sudah semakin menumpuk, Vina. Hal-hal kecil bisa membuat sebuah masalah menjadi besar. Dan aku rasa permasalahan ini akan mencapai puncaknya segera. Kita bisa hadapi semuanya bersama, Teh. Tapi Tapi apa, Vina?
Kamu mau bilang apa lagi? Bukan gitu, Teh. Coba denger aku dulu. Gini deh sekarang, aku kasih kamu kesempatan. Kamu milih pekerjaan kamu atau pernikahan kita. Teh, gak mungkin aku harus memilih. Cukup, kita nggak perlu berdebat tuh kali ini. Aku mau jawaban kamu sudah ada saat kamu sampai di rumah. Tapi, Teh... Oh iya, satu lagi. Mama ingin kita berpisah. Mungkin itu bisa menjadi bahan pertimbangan untuk kamu. Kenapa harus memilih? Ketika aku berusaha menjalani keduanya. Aku harus bagaimana? Seseorang, tolong. Halo? Anda siapa ya? Ini Ervina kan? Iya, benar. Saya sendiri. Anda? Ini Andre. Sekarang aku terdiam, nanti aku terdiam, hingga esok pun sama, bagai terbasum oleh rasa kecewa, bagai terantai oleh rasa sedih, tak mampu berbuat, hanya dapat melihat, terbuai dalam amarah yang menjadi bisu. Kehilanganmu membunuhku perlahan, kepergianmu menyiksaku lembut. Janji itu hanya berakhir kiasan, kisah itu hanya akan berlalu. Takdir terlalu sayang padaku atau padamu, tak bisakah ku meminta untuk yang terakhir, tak bisakah ku memohon untuk hati ini. Akan ku lakukan semua yang ku bisa